Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdaskan karakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita benar sia-sianya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita benar sia-sianya. Oke, terima kasih buat kesempatannya buat ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih buat kesempatannya buat ibu-ibu sudah hadir di tempat ini pada siang hari ini. Adapun tujuan untuk hari ini adalah untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Next. Tujuan pendidikan menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, budaya positif, next. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya mau menerapkan dulu. Memang saya tidak paparkan profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama adalah ada yang Bapak pernah dengar, Bapak Ibu dengarkan? Pernah tahu? Yang pertama, profil pelajar Pancasila? Iya, beriman dan bertakwa. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, iya, berkebinekaan. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, mandiri. Itu ya ada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, di sini akan saya paparkan konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke, next. Nah, perubahan paradigma belajar. Di sini sangat berhubungan dengan disiplin. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan positif yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Next. Nah, di sini saya buat contoh, kontrol kepalan tangan antara si A dan si B yang menarik kepalan tangan si A. Misalnya, Ibu, apa nama Ibu? Bu Dinda. Bu Dinda menggenggam sebuah barang yang berharga. Misalnya apa, Bu? Misalnya pulpen, Ibu genggam. Nah, Ibu apa satu lagi, Bu? Ibu Ica. Ibu Ica bersikeras mengambilnya. Coba diangkat dulu, diambil. Oke. Oke, apa hasilnya, Bu? Dari genggamannya itu, dari hasil yang dipraktekkan? Dia mempertahankan barangnya. Iya, mempertahankan barang yang dianggap berharga. Nah, di sini apa pembelajaran yang kita dapat, Ibu? Apa pembelajaran yang kita dapat? Bahwa
tidak bisa mengontrol si A. Iya, si B tidak bisa mengontrol si A. Karena yang dianggap si A itu adalah barang berharga. Dan ini namanya, jadi artinya bahwasanya dari contoh ini itu berhubungan dengan kontrol guru. Guru tidak bisa mengontrol murid, tetapi dengan kontrol kalau semanapun kerasnya sikap murid itu tidak bisa dikontrol. Tapi ada baiknya seorang guru itu memberikan instruksi-instruksi atau pendekatan-pendekatan agar si siswa ini mau berubah. Ya, kita tidak bisa maksa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi dengan instruksi kita, dengan pendekatan kita, dia mulai luluh. Bisa jadi ibu yang tadi, yang B, ketika dia mendekati terus menerus, kadang nanti bisa luluh dia memberikan barang tersebut. Tapi kalau misalnya baru di awal tidak ada pendekatan, itu tidak bisa diambil. Ya, jadi di sini artinya perubahan paradigma belajar itu penting. Tidak bisa kita mengontrol siswa tanpa adanya pendekatan bagi murid. Oke, lanjut selanjutnya, next. Nah, menurut si William Glasser, perubahan paradigma teori ilusi kontrol itu adalah ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini tadi sudah kita lakukan apa yang menurut pandangan William Glasser tadi, bahwasanya ilusi guru mengontrol murid itu tidak bisa ya tanpa ada pendekatan. Terkadang orang dewasa itu memiliki hak atau dia merasa bisa memaksa orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi itu sebenarnya salah ya. Oke, selanjutnya yang kedua saya paparkan itu adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu saya paparkan dulu, itu berasal dari bahasa Latin. Artinya yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang seseorang hargai. Nah, artinya di mana? Dengan disiplin ini, itu kita secara tidak sadar sudah menggali potensi dia, potensi yang dimiliki si murid. Untuk menuju si murid itu menjadi seseorang yang menghargai sesuatu. Ya, itu dia bagian dari disiplin positif. Oke, selanjutnya, next. Disiplin juga merupakan kemampuan memerintah diri untuk mengontrol dan menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, dengan disiplin ini biasanya kita kan sudah tertanam dari diri kita sendiri. Kita sadar bahwasanya dengan disiplin itu mengatur diri kita untuk semakin lebih baik tanpa adanya perintah orang lain. Ya, itu perlu dikuatkan dengan namanya tadi paradigma pembelajaran. Dengan ada paradigma pembelajaran, terbentuklah disiplin positif seorang anak atau seorang murid. Oke, next. Yang ketiga itu ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Di sini saya mau bertanya dulu, apa kira-kira contoh dari bertahan hidup, kebutuhannya? Boleh Ibu sampaikan apa contohnya Bu, bertahan hidup? Contohnya mungkin seperti makan, pakaian, Iya, hal-hal seperti makan, pakaian ya Bu ya. Oke, yang kedua boleh Ibu berikan contohnya? Kasih sayang, contohnya biasanya kebutuhan kasih sayang. Yang Ibu tahu aja pada umumnya. Merasa dihargai. Rasa ingin diterima, iya. Berarti rasa dihargai, diterima. Oke, boleh Ibu. Yang ketiga, kebebasan. Apa kira-kira kebutuhan untuk kebebasan? Diberikan kesempatan untuk memilih. Iya, boleh. Tidak diatur ya Bu ya, tidak dikontrol. Iya, oke boleh. Oke, baik. Yang keempat untuk Ibu sebelahnya, kesenangan. Biasanya apa kebutuhan dasar manusia yang kesenangan? Yang Ibu secara umum. Ya, mendapatkan apa yang diinginkannya. Iya, Bu. Terus? Ya, pingin bebas, pingin ya dihargai lah, dihargai karyanya juga boleh ya, kesenangan ya. Oke, untuk terakhir penguasaan.
Boleh Ibu, penguasaan seperti apa contohnya? Penguasaan diri, berarti penguasaan diri. Apa biasanya contohnya? Tidak harga diri, rasanya memimpin. Ya, memimpin boleh kan, penguasaan. Banyak itu contohnya ya Bapak Ibu. Oke, dari 5 ini kebutuhan dasar dan manusia yaitu, oke next, kita lihat dari kasusnya. Nah, di sini ada kasus, sebuah kasus. Kira-kira masuk ke mana dia? Ibu guru Bona, guru kelas di SD Negeri Medan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama si Geri. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa si Geri ini sering sekali meminta bekal ya, bekal makanan si anak dengan paksa si anak ini ya, si anak Mas ya, si anak dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Bona, Ibu Guru Bona, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Geri melakukan hal tersebut? Ada yang kira-kira bisa paparkan? Apa kira-kira yang kita lakukan kalau misalnya di hadapan Ibu Guru Bona? Misalnya kita sebagai Ibu Guru Bona, kira-kira apa yang kita lakukan? Kemudian mengkomunikasikan kepada anak tersebut, bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Berarti dipanggil deh Bu ya, dipanggil, tanya, didiskusikan dengan baik, mengapa Geri melakukan hal tersebut. Pasti kita panggil dulu dia kan, kita tanya dulu apa permasalahannya. Dan di sini nggak boleh kita langsung menyalahkan dia, karena pasti ada alasan dia tertentu ya, alasan dia melakukannya. Nah, apa yang Anda lakukan tadi kan manggilnya? Apa kira-kira alasan Geri melakukan hal tersebut? Karena mungkin kebutuhan Oke, kebutuhan apa yang di sini yang tertampilkan kira-kira? yang bertahan hidup. Dia tidak Survival ya, bertahan hidup ya kan. Terus ada lagi, kira-kira kebutuhan apa lagi dari kasus ini selain bertahan hidup? Tadi kan ada 5 kebutuhan manusia, ada 5 tadi. Kira-kira apa aja? sayang, Kasih sayang, terus kesenangan, kesenangan, iya boleh. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhannya? Oke, dalam konteks penerapan budaya positif, Ibu Bona sebaiknya mencari tahu alasan Geri melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sesuai dengan dipenuhi Geri tadi. Berarti seperti Ibu tadi katakan ya, dipanggil dan diskusikan dengan baik. Oke, selanjutnya Bu, next. Nah, dari kasus ini ditemukan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang Geri hadapi. Di sini adalah dengan kalimat Geri lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, di sini adalah kebutuhan survival atau dia kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua, teman Geri menjadi perhatian si Geri. Nah, kenapa? Karena si Geri ini mengganggu temannya, dia ambil bekal kawannya tadi. Dan di sini berarti kebutuhan cinta dan rasa diterimanya kurang, ya, love and belonging ya. Berarti dia cinta, kasih sayangnya dan rasa terimanya kurang ya. Yang ketiga, Geri merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Di sini adalah kebutuhan power atau kebebasan, kekuasaan. Oke, lanjut yang keempat, Geri merasa bosan dengan bekal yang dibawanya oleh orang tuanya karena bekal yang sama. Mungkin dia dikasih bekal tapi dia tidak mau makan karena dia bosan itu saja. Jadi dia mengambil bekal temannya. Di sini adalah kebutuhan kebebasan ya. Yang ditampilkan Geri adalah kebutuhan kebebasan. Yang selanjutnya yang kelima, Geri hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya mungkin setiap ada anak memang suka jahil senang dia kalau kawannya kesal. Senang. Kalau nggak lihat kawannya kesal dia nggak rasa senang dia. Nah, di sini berarti kebutuhan fun atau kesenangan yang ditampilkan si Geri. Nah, di sini adalah salah satu contoh kasus yang menampilkan 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya dari kasus yang ada ditemukan tadi. Oke, yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang keempat ya, bagian keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu dari luar, kalau internal itu dari dalam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, itu ada namanya
motivasi hukum apa? Motivasi eksternal dari luar. Jika tidak dilakukan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi dari luar yaitu untuk imbalan dari orang atau institusi. Biasanya seseorang itu melakukan sesuatu karena ada reward atau penghargaan. Ya, jadi dia mau melakukan. Misalnya, jika misalnya kan ada murid, saya akan memberikan misalnya satu buah handphone, misalnya ya. Oh, hebat kali handphone. Handphone bagi murid yang bisa nilainya 100. Nah, itu juga reward. Jadi si anak-anak ini terburu-buru atau dia serius, kerjakan ini, dapatku nanti handphone. Pikirannya handphone. Nah, itu sebenarnya bagian dari yang tidak baik. Kenapa? Ketika kita tidak melakukan reward lagi, dia marah, muridnya itu malah tidak semangat lagi untuk belajar. Nah, itu juga mempengaruhi perilakunya ya dari luar. Nah, yang dari dalam itu, motivasi dari dalam perilakunya itu ada untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ada orang motivasi dari internal, misalnya gini, saya mau belajar supaya saya menjadi kebanggaan orang tua saya. Nah, itu dari dalam diri. Saya mau belajar supaya saya nanti menjadi orang pintar. Saya mau belajar nanti supaya nanti kehidupanku tidak miskin. Nah, itu dari dalam diri manusia itu, internal ya, motivasinya. Itu perilaku yang memiliki tujuan. Selanjutnya, next. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Nah, satu lagi, saya nggak ketik tadi, restitusi. Nah, kira-kira itu ibu-ibu bisa nggak membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi? Pernah dengar hukuman? Pernah. Pernah dengan konsekuensi? Pernah. Kira-kira apa itu hukuman? Kalau hukuman itu biasanya kan kayak tiba-tiba aja gitu, misalnya ada sesuatu datang terlambat langsung aja diberi hukuman. Iya, kalau dia ya berarti tiba-tiba. Ya, berarti secara spontan. Secara spontan. Konsekuensi itu kan namanya juga konsekuensi, itu pasti sebelumnya udah ada kayak janjian, misalnya kalau kamu datang terlambat kamu harus pakai sampah 15 menit. Iya, itu bedanya ya. Hukuman itu biasanya bersifat spontan atau tidak ada aturannya. Suka-suka dia. Kadang mau kan guru, kamu tidak siap PR, kerjakan 100 halaman, buat kalimat saya tidak PR. Itu ada, saya pernah lihat itu. Ya, sebagai seorang guru nggak boleh sebenarnya. Itu namanya sudah menghukum seorang siswa. Nah, konsekuensi itu biasanya itu bersifat sudah ada peraturan, sudah disepakati bersama dengan murid. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran sudah dibuat peraturan itu lebih awal, agar si siswa itu memahami apa peraturan yang boleh dilakukan, nggak boleh, dan apa konsekuensinya ketika dia dilanggar. Jadi dia sudah diatur, sudah ada rancangan di dalam proses pembelajaran itu ya. Nah, satu lagi restitusi, saya tadi lupa membuatnya. Restitusi itu adalah mengarahkan si murid ini dari orang yang tidak baik menjadi baik. Jadi dia tidak langsung dihukum. Dia diajak untuk berdiskusi, untuk meluruskan atau membuat dia menjadi siswa yang kembali lagi yang tadi negatif dilakukannya menjadi positif. Ya. Kalau kita restitusi ini adalah seperti mengajak dia berdiskusi. Kita menunjukkan apa menjadi kesalahannya dan apa yang akan dilakukannya. Itu kita meluruskan perbuatan yang negatif menjadi positif. Itu restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada selanjutnya contoh macam-macam hukuman konsekuensi. Yang pertama, hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, di sini sering biasanya guru-guru juga memberikan hukuman seperti ini ya. Di sini biasanya juga hukuman ini tanpa adanya aturan. Jadi guru itu tersebut lari, suruh buat apa? Lari sekeliling sekolah. Yang kedua, konsekuensi. Membersihkan coretannya yang dibuat di meja tulisnya. Nah, konsekuensi berarti artinya apa? Ketika dia sudah bersalah menulis coret-coret meja, dia harus konsekuensinya membersihkan. Oke, selanjutnya hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu tadi konsekuensi apa? Hukuman ya? Hukuman. Karena apa? Mungkin dia guru itu dadakan juga membilangkannya. Konsekuensi yang selanjutnya menggantikan kertas tugas temannya yang ia coret. Nah, ini konsekuensi juga contohnya.
Yang selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman. Selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki atau tidak memakai sepatu karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman. Nah, contoh terakhir berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Ini hukuman. Ya, ini adalah contoh dari hukuman dan konsekuensi yang ada di kelas. Oke, next. Restitusi sebagai posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, di sini kontrol guru yang paling buruk yaitu sebagai penghukum. Dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Boleh kita lihat contohnya, next. Di sini ada motivasi. Nah, kontrol guru di sini sebagai penghukum. Penghukum di sini adalah motivasi eksternal dari luar, ya. Di mana dikatakan ini sebagai identitas gagal, perilaku kontrol negatif yang bersifat negatif, tidak baik. Di mana guru berbuat di sini dikatakan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Di situ guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Di sini guru berkata juga kalau kamu tidak melakukan saya akan. Nah, itu berarti kayak diancam, ada suatu ancaman. Itu sebagai penghukum. Atau ditunjuk, kalau kamu tidak kerjakan nanti kamu dapat hukuman seperti ini, ditunjuk-tunjuk. Baru menyakiti, bisa jadi dia membuat kata-kata yang anak ini jadi lemah. Misalnya ada contoh ya, maaf ya, ada guru bilang juga dasar kamu anak bodoh. Nah, itu juga namanya penghukum, itu nggak boleh dikata-katakan sebagai seorang guru. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini sebagai dari motivasi eksternal dari luar juga dikatakan identitas gagal atau bersifat negatif. Kenapa? Karena guru di sini hanya menunjukkan kekecewaan mendalam. Jika sesuatu ada sikap perbuatan itu yang membuat rasa kecewa, ditampilkanlah sama siswa. Contohnya, ketika murid terlambat. Jadi pembelajaran sudah dimulai. Nah, di sini guru mengatakan, saya kecewa lihat kamu nak, kenapa kamu terlambat. Nah, itu kata-kata juga, kata-kata dalam pembuat merasa bersalah. Di sini posisi kontrolnya. Dikatakan, contohnya juga di sini, guru adalah kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, gitu. Dari perbuatannya guru itu juga mengatakan, kenapa kamu terlambat? Nah, ini adalah sikap kamu yang membuat ibu sudah kecewa. Yang tadinya kamu bisa belajar lebih cepat, ini terakhir kamu ketinggalan pelajaran. Nah, itu kata-kata juga pembuat merasa bersalah. Sehingga anak juga berpikir, sadar, oh perbuatanku salah. Nah, itu ya, itu bagian dari pembuat rasa bersalah. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, ada sebagai teman dan pemantau. Nah, ini masih dikategorikan positif. Kenapa? Karena di sini guru itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, sebagai teman. Gimana teman? Berarti melakukan pendekatan, dianggap seperti sama. Ya, masih tidak ada rasa kata-kata yang salah di situ ditunjukkan. Begitu juga pemantau, menghitung dan mengukur. Artinya apa? Setiap perbuatannya itu selalu, jika dia mengulang-ulangnya selalu ditampilkan, dipantau terus. Berarti apa? Si murid nanti lama-lama sadar, oh berarti ibu ini peduli juga dengan saya. Nah, di sini sebagai pemantau juga ya, seorang guru. Nah, di sini juga kontrol diri sebagai manajer. Ini terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena di sini seorang guru itu meluruskan atau mencari solusi, tidak menyalahkan murid dari perbuatan-perbuatan yang salah. Di sini sebagai manajer. Dan terendahnya adalah pemantau. Dalam pemantau ini dan manajer terbaik, tapi lebih baik adalah sebagai manajer. Oke, selanjutnya hasilnya. Kalau tadi pertama sebagai penghukum, hasilnya itu memberontak ya. Siswa itu jadi suka memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itu hasilnya. Ya, dan guru berkata, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Bagaimanapun guru itu menghukum, saya nggak peduli. Jadi
manusia itu semakin dikeraskan, semakin juga menunjukkan kekerasan juga pada dirinya. Dia tidak bisa. Jadi sebagai penghukum itu dikatakan kontrol negatif. Nah, yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini hasilnya menyembunyikan dan berbohong. Ya, bisa saja dia tadi, kenapa kamu terlambat? Sebenarnya dia terlambat karena berlambat bangun, tapi dia berbohong. Orang tua saya bonnya bocor, Bu. Orang tua saya begini, orang tua saya. Nah, di situ jadi dia berbohong alasannya. Padahal dia yang terlambat bangun. Nah, di situ posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya sebagai teman dan pemantau. Coba lihat hasilnya bagaimana si siswa itu. Sebagai teman dan pemantau, dia ketergantungan dan menyesuaikan bila diawasi. Ketergantungan di sini maksudnya adalah iya, tadi kalau dia jika tidak diawasi, maka dia berbuat balik lagi ke semula perbuatannya. Dari yang baik tadi ketika guru nggak ada, balik lagi dia seperti yang jalan yang lama atau perbuatan yang lama. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, ketergantungan itu maksudnya adalah bagaimana misalnya ibu itu nanti baik, dia baik gitu. Kalau ibu nggak baik, dia nggak akan baik juga. Nah, di situ juga guru berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, dia katakan seperti itu. Saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, inilah hasilnya. Nah, kalau dia memantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, dia menuntut. Apa rewardnya Bapak Ibu kalau saya lakukan ini? Apa rewardnya Pak? Apa rewardnya Bu? Nah, itu dia tuntutannya. Hasil dari kalau dia pemantau. Nah, tapi kalau dia sebagai manajer, hasilnya yang pada si anak itu dia watak atau karakternya kuat. Bisa jadi perbuatannya kalau nggak ada diawasi, dia tidak akan balik lagi semula. Karena apa? Dia sudah terus-terus dilakukan pengulangan terus-terus. Diluruskan, perbuatan yang salah tidak disalahkan, tapi dikasih tahu mana salahnya dan dibetulkan solusinya. Itu sebagai manajer. Nah, di sini bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, di sini dituntut apa solusinya. Bukan malah guru menyalahkan dia, tapi dicari solusinya. Oke, lanjut next. Yang keenam, di sini adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pernah dengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Biasa dulu peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu apa? Bu Siska. Peraturan kelas itu apa, Bu? Peraturan yang dibuat oleh Gurunya. Tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Itu karena ada perubahan dalam kurikulum Merdeka. Jadi dia tahapannya itu keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Artinya apa? Artinya, di dalam keyakinan kelas ini itu lebih disepakati bersama, didiskusikan. Nah, kita lihat dulu apa itu bagian-bagian dari keyakinan kelas next. Nah, di sini ada keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Nah, lebih jelas dia, abstrak ya. Lebih terperinci. Jadi dia tidak ada panjang-panjang, tidak panjang-panjang katanya, tapi lebih tegas peraturannya tapi supaya bisa dilakukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa dalam keyakinan kelas yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau dia umum ya. Umum. Yang ketiga, keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu positif yang membangun. Jadi ketika ada kata-kata yang kata-kata negatif yang dibuat murid, misalnya boleh bawa handphone, ya kita nggak boleh masukkan keyakinan kelas itu kan hal negatif. Tetapi hal yang penting dimasukkan itu yang dibuat. Oke, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, misalnya dari banyak siswa yang menuliskan, pastikan ada yang sama. Nah, di situ kita peran guru menyeleksi. Ketika ada yang sama, kita wakilkan. Jadi paling banyak itu sebanyak 5 sampai 6. 5 sampai 6 peraturan. Karena kalau semakin banyak, dia tidak ingat. Tapi kalau dikit, dia ingat. Lebih bagus sedikit bisa diingat daripada banyak ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, yang dibutuhkan di lingkungan tersebut dibuatlah sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan
curah pendapat. Artinya berkontribusi adalah turut berperan, turut ikut dalam membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kalau misalnya sudah lama keyakinan kelas ini boleh diperbarui lagi. Tapi biasanya keyakinan kelas itu dibuat di awal pembelajaran ya, awal semester 1 biasanya. Disepakati bersama. Oke, next. Nah, ini ada cara pembentukan keyakinan kelas. Tadi udah, next sama itu, Bu. Prosedurnya. Bagaimana prosedur atau langkah-langkahnya? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, dan gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, yang selanjutnya, contohnya itu kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu diganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, itu kan ada hal-hal negatif diganti dengan positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Itulah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang tadi pertama kita kumpulkan dulu muridnya, baru kita sepakati, mereka catat, baru seleksi, baru bolehlah kita menempelkan keyakinan kelas yang perlu dilakukan murid nantinya. Oke, selanjutnya. Terakhir di sini ada penerapan segitiga restitusi, yaitu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ibu-ibu di sini melihat juga bagian dari video bagaimana segitiga restitusi dilakukan. Nah, di situ kan ada 3. Menstabilkan identitas. Nah, dari menstabilkan identitas ini maksudnya adalah guru itu meluruskan apa yang menjadi kesalahannya. Dia dinetralkan dulu si anak itu. Jangan dihukum langsung, tetapi dibuat di kata-kata yang membangun agar seorang anak itu mendapat kayak dukungan. Berarti dia bukan seseorang murid yang salah gitu. Dia diluruskan dulu, dia dibantu, dinetralkan sikapnya agar dia juga tidak takut untuk dia bercerita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ketika si murid ini, kenapa kamu lakukan seperti itu? Kata gitu kan, saya lakukan seperti ini. Nah, kita juga dukung dia. Memang kamu berbuat salah itu wajar, gitu. Wajar kamu lakukan. Nah, tapi ada baiknya, kita memberikan kalimat seperti itu. Tapi ada baiknya kamu seperti ini. Nah, kita meluruskan, di situ kita luruskan. Kata-kata dia yang salah itu kita luruskan, kita bantu dia, agar dia dari sikap yang negatif menjadi sikap yang berpositif. Dia yang takut untuk mengakui kesalahannya menjadi berani, supaya dia kedepannya melakukan kedisiplinan diri untuk melakukan lebih baik sehingga terjadi perubahan. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Di sini artinya apa? Kita tanya, selanjutnya kamu akan berbuat apa supaya kamu tidak berbuat salah lagi. Di sini kita tampilkan pertanyaan-pertanyaan agar si murid ini mau meluruskan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam dirinya, supaya dia juga mengontrol dirinya supaya nggak melakukan kesalahan lagi yang sama gitu. Di sini kita tanya supaya dia juga menjadi orang yang berpartisipasi, menjadi orang yang terdidik benar, tidak melakukan sering-sering apa yang salah gitu. Oke, kita selanjutnya next. Contoh praktik segitiga restitusi kita lihat dalam video. Bisa kita lihat, saksikan bersama video. Oke.
video nih. Ya, inilah videonya, mari kita saksikan. Terima kasih sudah menonton video itu. Kamu kan tahu nggak ada video-video ikan itu? Ikan jelaskan ya, karena satu itu kan tugaskan kamu, jadi mungkin senang, ya benar nggak? Oke. Nah, kenapa kamu tidak lakukan itu hari Sabtu? Sedangkan kamu benar. Itu jadi alasannya kenapa kamu tidak lakukan. Tapi di sini kesalahanmu, kamu tidak menghubungi itu, ya kan? Satu hari sebelum hari Sabtu, tidak ingat dulu kamu tidak mengabari ibu. Harusnya kamu mengabari ibu. Kira-kira kamu tahu nggak kesalahanmu di mana? Kesalahan kamu menjadi kesalahan kamu jadi tidak melakukan tugas ya. Nah, di sini kamu sudah sadar kesalahannya, sudah ya. Nah, lebih baik kamu bertanya untuk lebih bertanggung jawab lagi atas tanggung jawabmu. Nah, memang kita wajar untuk karena mau tidak ingat akan tanggung jawab. Sekarang ketahuan baik kita kelemahan manusia wajar. Tapi ada bagaimana kamu saat itu kamu menghubungi ibu tahu sebelum ya. Jadi supaya kamu kalau menjadi tugasmu kamu bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab lagi untuk melakukan bisa jangan ulangi kesalahan sama karena lebih bertanggung jawab Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan, Bu. Ada saya boleh bercerita, Bu? Baru waktu itu. Nah, di tindakan ini, di masalah ini, memang kemarin itu hal wajar, karena itu memang ekspresi kita yang kami harus lakukan. Tapi untuk kedepannya, tapi di sini sikapnya itu belum benar. Karena kami tanya sama temanmu itu kenapa kamu tidak? Seperti saya ada masalah apa? Jadi kami buka dulu kan, apa? Jadi kami buka dulu kan. Jadi kami tidak boleh harus langsung makan, ya. Untuk kedepannya itu kan bagaimana? Sebelum tidak boleh langsung ngomong-ngomong, kita harus mengobrol dulu, gitu kan? Kedepannya kamu jangan semangat, karena si orang wajar, ya mungkin dia tidak sengaja atau tidak mengobrol masalahnya saja. Besar tapi tidak takut ya. Dikumpulkan sama mereka, ini nama mereka tidak pasti ini. Jadi lain kali kamu harus sadar dan mengerti hati dan bertanya dulu sebelum paham ya. Saya kira ini seperti ini.
Kami diajarkan untuk menemukan solusi yang ada. Saya diajarkan untuk supaya lebih sabar. Saya diajarkan untuk bertanggung jawab. Terima kasih. Iya, itulah hasil tadi contoh dari segitiga restitusi. Harapannya ke depannya semoga ibu-ibu bisa menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas dengan baik dengan materi-materi yang sudah dipelajari hari ini Bapak Ibu. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD,
bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Demikianlah aksi nyata yang sudah saya buat dan saya praktikkan di sekolah saya di SD Negeri 06 70 90. Adapun refleksi dalam kegiatan ini saya ambil dan saya simpulkan berdasarkan 4F. Yang pertama itu fact atau fakta atau peristiwa. Peristiwa yang terjadi di dalam kegiatan ini di mana saya membuat dan mengimbaskan kegiatan aksi nyata saya di sekolah saya sendiri di SD Negeri 06 70 90 dengan membawakan materi modul budaya positif. Dalam materi budaya positif ini, saya melakukan langkah awalnya dengan cara berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin mengimbaskan materi pembelajaran di dalam budaya positif ini. Kemudian langkah saya selanjutnya yaitu saya mengonfirmasi kepada guru-guru saya untuk melakukan pertemuan agar pengimbasan ini dilakukan tepat di sekolah saya. Selanjutnya, saya membuat materi-materi tentang modul budaya positif. Nah, berikutnya saya melakukan praktek langsung di kelas saya, di kelas 5 di SD Negeri 06 70 90 Medan. Dalam kegiatan ini, saya mengajak Bapak dan Ibu guru di mana guru saya untuk melakukan kegiatan pengimbasan dalam modul budaya positif. Sudah mempraktekkan dan mengimbaskan kepada guru-guru dan melakukan kepada murid tentang keyakinan kelas. Dalam refleksi materi kali ini, saya sangat gembira karena saya bisa langsung mempraktikkan bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah saya di SD Negeri 06 70 90. Dalam refleksi kali ini, saya sangat mendapatkan banyak hal positif dari Bapak dan Ibu guru dalam mendengarkan materi budaya positif. Di dalam materi ini, kita diajarkan bahwasannya ada pandangan-pandangan baru yang disampaikan pada Bapak Ibu guru sehingga Bapak Ibu guru memperoleh banyak ilmu baru sehingga mereka sangat antusias dengan apa yang mereka lakukan. Dalam refleksi yang saya lakukan, pengimbasan saya di sekolah, banyak guru yang tidak mengetahui materi-materi yang diajarkan di dalam budaya positif. Mereka sangat berterima kasih dengan materi ini, bertambahnya ilmu yang baru yang mereka punya, dan mereka akan antusias untuk mempraktekkannya di dalam budaya positif sekolah. Di dalam refleksi yang saya lakukan, saya menyampaikan tentang
paradigma baru dalam budaya positif dan mempraktikkan juga tentang keyakinan kelas, bagaimana untuk menjalankan keyakinan kelas di kelas saya di kelas 5. Dahulu saya melakukan atau menerapkan peraturan kelas itu dengan adanya peraturan dari seorang guru. Tetapi dengan ilmu yang baru di dalam guru penggerak, saya memperoleh ilmu yang baru yang saya terima, yaitu bahwasanya keyakinan kelas itu harus sama-sama dibentuk oleh guru dan murid, sehingga menghasilkan keyakinan kelas yang baru yang nanti akan disepakati secara bersama untuk dilaksanakan dan tidak dilanggar. Saya tidak hanya mengimbaskan kepada guru, tetapi saya juga membuat praktek keyakinan kelas bagi murid-murid saya di kelas. Bagaimana setiap langkah-langkah yang sudah saya pahami, saya sampaikan kepada murid, dan materi ini tentang keyakinan kelas ini sangat merubah paradigma baru saya sebagai seorang calon guru penggerak. Mengapa? Karena dahulu saya berpikir peraturan kelas itu memang sudah diterapkan atau sudah disediakan tanpa didiskusikan. Dahulu saya memandang peraturan kelas itu adalah peraturan yang wajib dibuat oleh guru, tetapi di dalam kurikulum Merdeka ini adanya hal-hal yang baru dimunculkan, yaitu keyakinan kelas, di mana perbedaannya dengan peraturan kelas adalah bahwasanya keyakinan kelas itu adalah dibuat oleh siswa sendiri, tetapi tidak lepas dari bimbingan oleh guru. Mengapa harus diajak siswa untuk membuat keyakinan kelas? Agar mereka tidak menganggap remeh akan peraturan ada, akan keyakinan yang ada. Dengan kesepakatan yang dilakukan, mereka lebih kuat lagi untuk mengingat setiap peraturan-peraturan keras, sehingga mereka tidak mudah untuk melanggarnya dan tidak mentaatinya. Tetapi dengan adanya kesepakatan bersama atau keyakinan bersama di dalam kelas, belum memulainya pembelajaran di kelas, sehingga itu membuat mereka lebih kuat dan lebih antusias untuk lebih menjalankan tugas dan perannya di kelas masing-masing. Demikianlah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat Bu Fasilitator, Ibu Tugas Temoran, terima kasih buat bimbingan Ibu, terima kasih juga buat Pak Rido sebagai pengajar praktik yang selalu mengingatkan dan membimbing kepada kami calon guru penggerak. Nah, kedepannya kami berharap dan saya sendiri berharap agar ilmu yang saya punya itu saya terapkan dan saya lakukan di dalam kedepannya nanti, agar saya lakukan sebagai seorang guru penggerak dan sebagai seorang pemimpin kelas. Sekianlah refleksi dari saya. Sedikitnya jika ada kekurangan di dalam aksi nyata saya di dalam video ini, saya meminta maaf. Oke, salam dari saya, calon guru penggerak Angkatan 10 Gresya Astri Maria dari Kota Medan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya tidak hanya mengimbaskan kepada guru, tetapi saya juga membuat praktek keyakinan kelas bagi murid-murid saya di kelas. Bagaimana setiap langkah-langkah yang sudah saya pahami, saya sampaikan kepada murid. Dan materi ini tentang keyakinan kelas ini sangat merubah paradigma baru saya sebagai seorang calon guru penggerak. Mengapa? Karena dahulu saya berpikir peraturan kelas itu memang sudah diterapkan atau sudah disediakan tanpa didiskusikan. Dahulu saya memandang peraturan kelas itu adalah peraturan yang wajib dibuat oleh guru, tetapi di dalam kurikulum Merdeka ini adanya hal-hal yang baru dimunculkan, yaitu keyakinan kelas, di mana perbedaannya dengan peraturan kelas adalah bahwasanya keyakinan kelas itu adalah dibuat oleh siswa sendiri, tetapi tidak lepas dari bimbingan oleh guru. Mengapa harus diajak siswa untuk membuat keyakinan kelas? Agar mereka tidak menganggap remeh akan peraturan ada, akan keyakinan yang ada. Dengan kesepakatan yang dilakukan,
mereka lebih kuat lagi untuk mengingat setiap peraturan-peraturan keras sehingga mereka tidak mudah untuk melanggarnya dan tidak mentaatinya. Tetapi dengan adanya kesepakatan bersama atau keyakinan bersama di dalam kelas, belum memulainya pembelajaran di kelas, sehingga itu membuat mereka lebih kuat dan lebih antusias untuk lebih menjalankan tugas dan perannya di kelas masing-masing. Demikianlah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat Bu Fasilitator, Ibu Tiurma Ida Situmorang. Terima kasih buat bimbingannya Bu. Terima kasih juga buat Pak Rido sebagai pengajar praktik yang selalu mengingatkan dan membimbing kepada kami calon guru penggerak. Nah, kedepannya kami berharap dan saya sendiri berharap agar ilmu yang saya punya itu saya terapkan dan saya lakukan di dalam kedepannya nanti, agar saya lakukan sebagai seorang guru penggerak dan sebagai seorang pemimpin kelas. Sekianlah refleksi dari saya. Sedikitnya jika ada kekurangan di dalam aksi nyata saya di dalam video ini, saya meminta maaf. Oke, salam dari saya, calon guru penggerak Angkatan 10 Grisya Astri Maria dari Kota Medan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.